Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Selamat untuk warga Indramayu secara keseluruhan bahwa kita telah mendapatkan survei internal ya atau quick count yang lebih dikenal baik oleh teman-teman semuanya, bahwa ternyata sudah 100% hasil daripada nomor 1, nomor 2 dan 3 ya. Kita bacakan terlebih dahulu. Nomor 1 yaitu 6%,36 ya. Kemudian nomor 2 ini Lucky Hakim yang menjadi viral, perseteruan antara Lutfi Hakim dengan Ibu Nina saat itu. Bahkan Ibu Nina dengan warga yang katanya ngamuk ya. Dan bahkan saat itu pula saya banyak mewawancarai warga yang saat itu diamuk oleh Bupati Indramayu tersebut ya. Hasil perolehan Lucky Hakim 70%. Artinya ini hanya satu kali putaran ya teman-teman. 70,14. Ibu Nina sendiri 23%,50 ya. Walaupun ini adalah quick count atau survei oleh Litbang Kompas dan teman-teman survei yang lain, memang belum fix. Semuanya fiksasinya ada di KPU memang. Tetapi fakta membuktikan atau histori membuktikan bahwa quick count itu biasanya sudah merepresentasikan bahwa hasil pemenangan itu adalah seperti halnya di dalam quick count. KPU itu biasanya tidak jauh presentasinya, hanya biasanya perbedaannya hanya di koma. Ini faktanya begitu. Jadi sekali lagi buat seluruh warga Indramayu tanpa terkecuali, kalau kemarin ya teman-teman bahwa terjadi perseteruan antara Bupati nomor 2 dan nomor 3 ya, calon itu, kemudian bahkan saat saya mewawancarai Pak Sodikin, seseorang atau warga yang diamuk oleh Bupati incumbent saat itu oleh Ibu Nina yang katanya menyebutkan saya adalah anak dai Bahtiar dan sebagainya. Justru kemudian dengan adanya tragedi itu akhirnya ternyata menambah suara daripada 02 atau Lucky Hakim. Kenapa? Image yang berkembang saat itu, kok incumbent sih memaki-maki warga sih ya kan, ngamuk warga sih, bahkan dengan arogansinya misalkan saya anak dai Bahtiar dan sebagainya, kemudian ajudannya luar biasa kasar, sampai bahkan warga saat itu yang saya wawancarai itu ada yang sobek bajunya, kaosnya maaf ya. Kemudian dia akhirnya lari karena saat itu katanya mau dilaporkan semuanya, mau dibawa semuanya ke Polres, lari ke belakang kandang kambing ceritanya Pak Aki-Aki itu ya. Nah, justru kejadian itu kemudian memberikan sebuah pandangan kepada masyarakat secara keseluruhan bahwa pemimpin itu tidak boleh arogan. Artinya adalah warga kemudian tidak mau memilih pemimpin yang arogan. Kejadian itu kan adalah menunjukkan arogansi dari seorang bupati. Di situ kemudian ketika saya mengupload dan sebagainya, sekitar 8 atau 9 video ya yang saya wawancarai podcast dengan warga yang diamuk saat itu, seluruh komentar-komentar yang ada di dalam kolom komentar YouTube saya, bahwa ternyata dari kejadian itu kemudian membawa suara baik terhadap Lucky Hakim, dan bahkan itu 999-nya itu adalah akhirnya mendukung Lucky, lalu kemudian 1%-nya itu ya bahkan masih mendukung nomor 3 lah ya, Ibu Nina atau incumbent tersebut. Justru di awal pun saya sudah hanya melihat kolom komentar daripada channel saya saja bahwa wah ini pasti menang, kira-kira begitu, Lucky Hakim pasti menang. Dan ternyata dibuktikan hari ini adalah quick count yang ada di dalam Kabupaten Indramayu ya, baik survei internal, survei Litbang Kompas dan lain sebagainya, kemudian quick count itu menunjukkan bahwa sangat jauh, 70,14% itu artinya satu putaran ya guys ya. Nah, ini luar biasa sekali.
Nah, selamat untuk Pak Luki Hakim juga. Semoga Bapak ini bisa amanah, menunaikan amanah dari rakyat untuk memajukan Kabupaten Indramayu menuju lebih baik lagi. Baik itu kesehatannya, kemudian pendidikannya. Kalau kemarin kita survei di lapangan Indramayu misalkan, banyak lurah maupun camat yang intimidatif ya kan, atau bahkan di dalam desa itu tidak menentukan orang-orang yang miskin itu siapa saja yang seharusnya itu mendapatkan bantuan-bantuan, misalkan dana tunai bantuannya, atau yang kedua rasdo, beras dan endog yang nominalnya itu kurang lebih 600.000 dan sebagainya. Ya kan, ini orang miskin. Yang saya datangin itu adalah orang anak yang yatim notabene, dan matanya itu buta dari kecil, lalu kemudian suaminya meninggal atau bapaknya meninggal gitu ya, yatim loh, tetapi tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari desanya. Justru ini kemudian harapan warga Indramayu semuanya, mudah-mudahan dengan adanya Bupati 02 atau Luki Hakim terpilih ini mengemban amanah rakyat dengan baik dari sisi ekonominya, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan maupun keagamaan juga ya teman-teman. Harapan besar itu adalah dari warga Indramayu secara keseluruhan. Terima kasih semuanya, semoga rakyat Indramayu juga semakin jaya dan semakin sukses ya, sesuai dengan harapan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.